Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal, kami ucapkan selamat datang kepada hadirin tamu undangan dalam acara penyusunan program tingkat Kota Tegal untuk tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara ini, sebentar lagi kami akan persembahkan tarian yang cukup fenomenal. Tarian ini mengisahkan kasih sayang dan perlindungan suami kepada istri. Baik, kita saksikan persembahan tarian Payung Fantasi dari KWT Sumur Praga. Lenggang murah menarik hati saya. Hey, hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Siapa dia? Bina dari surga. Atau yang kemuliaan mengawal hey, siapa dia? Air beria, tanda tanda. Air tenang seperti beria. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Bacalah buku sampai tamat. Yang jawab salam, I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, yang saya hormati Bapak-bapak perwakilan dari Bulog, yang saya hormati Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan, yang saya hormati Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Tegal, yang saya hormati Koordinator Penyuluh Pertanian se-Kecamatan Kota Tegal, beserta penyuluh wilayah binaan, yang saya hormati Babinsa, Babinsa Dimas, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai perwakilan kelompok tani, perwakilan KWT dan perwakilan kelompok ternak Kota Tegal. Tidak lupa yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan rekan-rekan media dari Kader Tegal dan Sebayung FM. Pertama dan utama, mari kita senantiasa untuk tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya semua kita diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat,
kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali di aula DKP 3 Kota Tegal. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin perkenalkan buat diundang nama saya Penyuluh Pertanian Kecamatan Tegal Selatan, dan mohon izin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Penyuluh Pertanian. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal. Keempat, penyampaian materi dari berbagai narasumber. Kelima, penyampaian program tingkat Kota Tegal untuk tahun 2026 oleh Koordinator PPK Kota Tegal, dan penutup dan tambahan nanti pada saat penyampaian materi sekaligus acara tanya jawab atau diskusi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kristanto Panca Prasetya SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menimbulkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari yang cerah ini kami hendak menyelenggarakan acara penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat Kota Tegal. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang muji, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengincar acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian dan Pangan Kota Tegal, sekaligus membuka acara penyusunan program tingkat Kota Tegal. Kepada Bapak Sirat Magdanus, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati Pak Bambang, perwakilan dari Bulog Pusat ya, yang beliau itu tadi ngobrol dengan kami mengenai dua residenan ex-residenan Pekalongan dan Surakarta. Alhamdulillah beliau sudah beberapa hari di sini, insya Allah nanti akan banyak informasi yang akan kita peroleh dari Pak. Matur terawalnya Pak. Yang kedua, pada yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dari bidang PSDA, Mas Ahmad, Bu Kabid Pertanian dan Peternakan, Bu Indriani Winanti, Ibu Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan, tingkat terhadap rekan-rekan Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan tingkat kecamatan, seluruh anggota penyuluh, saudara-saudaraku petani, serta kelompok wanita tani, seluruh para rekan, kemudian rekan-rekan dari TNI dan Polri, juga tak ketinggalan dari media nih, dari yang Radar dan juga Surabaya FM. Selamat datang Pak Kabid Pangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan nikmatnya pada saat sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita dipertemukan atas kehendak Allah SWT di tempat yang insya Allah cukup sederhana, tidak mengurangi kenikmatan kita nanti untuk mengikuti acara penyusunan program tingkat kota pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kerja kita, utamanya di bidang pertanian peternakan ya, untuk merencanakan dan sekaligus nanti merealisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian peternakan di Kota Medan. Kalau kata para perencana itu bahwa kita orang yang sukses membuat perencanaan paling tidak dia sudah mengantongi separuh keberhasilan ya. Jadi separuh keberhasilan itu ada di perencanaan, separuhnya lagi di pelaksanaan dan evaluasi. Maka mari kita nanti simak bersama program-program apa yang bisa kita sempuyung bersama ya, kita dukung bareng-bareng di Kota Tegal untuk bisa dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program pemerintah pusat yang kita tahu gaungnya sudah santer bahwa salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto itu adalah dalam hal kemandirian, utamanya untuk swasembada pangan. Juga di sana nanti ada swasembada energi, swasembada air, juga saya lihat ada ekonomi hijau, ada ekonomi biru, ada ekonomi kreatif dan seterusnya ya. Jadi lebih kepada kemandirian bangsa ini ya. Kita tahu Indonesia itu negara agraris ya. Kemarin dihitung-hitung lagi oleh DPUPR itu sekitar 269 hektar. Tapi kita tidak berkecil hati karena kita juga punya pekarangan-pekarangan yang bisa diberdayakan ya. Kita mengarah kepada urban farming. Hadir pada kesempatan ini penyusunan program banyak pihak ya, selain tadi yang kami sebutkan ada dari Bulog, kemudian rekan-rekan TNI Polri, juga dari dinas teknis yang menangani pengairan, juga pangan ya, bidang pangan itu menunjukkan bahwa pertanian itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Hal yang terkait dengan produksi pertanian itu kalau tidak didukung oleh semua unsur, semua pihak secara kolaboratif, maka baik meningkat
di satu musim tertentu, tetapi penyerapan atau pemasarannya juga tidak didukung dengan sistem tata kelola pemasaran yang baik, maka terjadilah harga komoditas yang turun, ya, anjlok dan seterusnya. Maka di sana perlu pihak terkait dengan tata laksana distribusi, penyaluran atau penjualan bahan pangan, ya, untuk utamanya bahan pertanian. Termasuk terkait juga nanti di bidang pangan, mestinya tidak buru-buru dijual dan tidak khawatir barangnya tidak laku dijual karena punya teknologi untuk mengawetkan. Contoh, ini satu budaya yang perlu untuk kita sosialisasikan dan digaungkan terus ya ke depan, karena berkaca dari pengalaman terkait dengan kebutuhan bahan pangan pokok, salah satu contoh di cabai, ya, baik cabai merah maupun cabai rawit itu yang diketahui bahwa ketika pas jarang panen karena kondisi cuaca dan lain-lain, harga melonjak, ya, ibu-ibu yang paling terasa ini ketika harga cabai sampai di atas 100.000, ya, dibutuhkan dan merupakan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau pola konsumsinya masih konvensional, artinya masih tidak mau berubah, ya, mengkonsumsi cabai yang harus dengan segar, nyambel ya kudu lombok sing seger gitu ya, yang nanti saya buka. Adalah kesempatan pertama bagi Ibu Kabid Pertanian dan Peternakan untuk memaparkan materi dan kegiatan atau di bidang pertanian peternakan di tahun 2025-2026. Waktu dan tempat kami persilakan, dan sekaligus Bu itu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kadis, Pak Bulog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, Pak Bambang, saya ingin biar bisa lihat saya utuh. Tidak separuh ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas DKP 3, Bapak dari Bulog, Pak Bambang, Koordinator Pak Haryoto, Kabid Pangan, Mas Ahmad dari DPUPR, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, maaf saya pelan-pelan Pak, nanti kalau tulisan APL, Ketua Poktan se Kota Tegal, Bapak Ibu-ibu KWT, saya anggap sekota Tegal yang mewakili Kota Tegal. Alhamdulillah, saya tidak akan panjang lebar Bu, karena waktu tadi sudah diingatkan jam 11 tidak ada makan siang. Jadi nanti jam 11 atau sebelum jam 12 sudah harus selesai. Karena tidak ada makan siang Bapak, nanti kalau ada makan siang jadi tidak disediakan. Tadi Pak Kres bilang saya suruh memperkenalkan diri. Saya rasa Bapak itu sudah kenal saya semua kan? Apa ada yang belum kenal? Pak sudah, Babin Kamtipmas sudah pasti kenal saya. Kalau TNI mungkin belum ya. Kebetulan saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kres, saya dipercaya untuk di bidang pertanian dan peternakan. Padahal basic saya bukan pertanian dan peternakan. Basic saya itu sama dengan Bapak Kepala Dinas. Ilmu saya kelautan. Tidak apa-apa, kemarin juga saya 3 tahun nih sampah itu ya. Makanya sudah berlalu banyak teman-teman. Tapi nggak apa-apa insya Allah. Karena di sini saya juga punya teman-teman, ibu koordinator, bapak ibu pengurus yang lebih pintar dari saya untuk mengampung bapak ibu di bidang pertanian. Lanjut Mas Kres. Jadi beberapa hal, maaf, pertanian peternakan kegiatan di tahun 2025. Di tahun 2024 dengan 2025 itu sama.
Yang membedakan itu di pagungnya. Yang jelas berkurang, semakin tahun bukan bertambah, tapi semakin berkurang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, padahal bidang pertanian itu sebentar Mas Kris tadi yang pangan yang itu yang pokok. Bidang pertanian itu sesuai dengan cita-citanya Bapak Presiden, yaitu yang kedua, ketahanan dan swasembada pangan, di mana kita berkolaborasi bergandengan tangan dengan Bapak dari Kapolri dan dari TNI. Kalau TNI padi, kalau Polri itu jagung. Jadi hubungan pertanian itu padi dengan jagung. Kalau jagung nampaknya Kota Tegal sangat sedikit, tapi kalau pertanian makanya saya berharap bapak-bapak petani kemarin kita sudah diberi bantuan pompa dengan pompa tenaga surya, itu berharap IP Bapak yang tadinya 1 bisa menjadi 2, maksimal menjadi 3. Tadi sudah disampaikan juga kalau luas lahan kita itu hanya 269 hektar. Sementara yang sebelah utara itu sebagian besar juga sudah kena industri air asin. Diharapkan yang bisa meningkatkan paling tidak ibu-ibu KWT. Bukan berarti ibu KWT menanam padi di rumah ya, nggak mungkin kan? Maksudnya menanam padi di rumah. Nah ini maaf, ini di bidang saya, bidang pertanian dengan peternakan, kita mempunyai pendapatan yaitu mendasari dari Perda 1 2024 PDRD, pendapatan daerah dan retribusi daerah, bahwa kita punya retribusi pengolahan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya memberikan saja. Oke. Yang kedua mau dari Pak Bambang dari Bulog. Pak Heru dulu. Monggo Pak Heru. Bisa di podium Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Pak Adis, Pak Kepala Bulog, teman-teman dari Babinsa dan Babinsa Dinas, Bapak Ibu dari kelompok tani dan KWT-nya. Daripada dengar ceramah pidato, saya ingin tanya, yang sudah padinya panen ada Pak? Belum ada. Berarti tanggulnya telat ya? Jangan terus sih Pak. Pembilan dan telat. Jadi kita Bapak Ibu petani itu seharusnya ikut semangat untuk swasembada pangan. Jadi ini masukan nanti kalau nanam padi, yang pertama kan kudu lahan sawah. Ini sawahnya sendiri apa ada yang garap? Garap. Anggaran gabah 6.400 kayaknya untung apa? Lumayan untungnya. Harganya karena gabah kering giling. Nah ini kan yang 6.500 gabah kering panen. Jadi baik Bulog maupun dari swasta diharapkan membeli produk beras. Dan ini saya mikir kalau di Kota Tegal mencari tenaga kerja untuk pertanian kayaknya susah, karena lulusan SMA kayaknya orang belum maju, maka dibutuhkan mekanisasi pertanian. Jadi, ini memang butuh dukungan dari berbagai pihak, karena
ya kepoktannya dari Kabupaten Brebes atau dari Selawi maupun Pemalang, karena mereka bisa menyediakan itu yang kami butuhkan. Dan kami juga ingin mengerjasamakan antara, kalau Kota Tegal kan rata-rata beli ya, jadi sini untuk tingkatnya kita itu membeli. Jadi kalau kebutuhan dari petani kita memang jauh dari cukup, makanya kita akan melaksanakan kerjasama dengan kepoktan di kabupaten untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Tegal atau kebutuhan pangan strategis untuk Kota Tegal. Nah, ini kita untuk menstabilkan terutama harga supaya tidak gejolak karena kelangkaan produksi ini. Kemudian semangat untuk swasembada, apalagi Tegal. Tegal itu paling banyak makanan. Makanya kami berharap nanti disampaikan ke masyarakat, yang mohon untuk dikurangi. Kalau bisa kita mulai beralih lebih banyak ke proteinnya. Jadi ikan di Kota Tegal kan banyak. Jangan sampai kita produksi berasnya banyak, makannya juga banyak. Nanti nggak ada. Dari Pak Ahmad dulu, silakan. Saya berdiri mohon lagi. Muhammad aku nanti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pertanian, Kepala Pertanian, Perikanan. Nah, mohon maaf saya belum kuat ini. Bapak Pengairan Pak ya, Bapak Tanam Pangan, Ibu para tadi. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari TNI Polri, para pekerja Kamtibmas, para Poktan, Tani, KWTUG, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Sebelumnya saya kenalkan dulu supaya tidak menduga-duga siapa ya. Aslinya saya itu bukan orang Bulog. Saya purnawirawan dari TNI. Nama saya Kolonel Purnawirawan Bantan. Dulu saya pernah dinas di Jawa Tengah. Saya jadi komandan Kodim di Sragen, kemudian pindah naik ke Kodam 4 di Ponorogo Semarang, terus pindah muter-muter lagi sampai Indonesia Raya. Kemudian asli saya dari Kudus, dari Jawa Tengah juga. Jadi kalau Jawa Tengah itu hampir semuanya, khususnya Kodim itu dari Jawa Tengah Jogja sudah pernah saya datangi semua. Jadi saya sedikit banyak sudah tahu situasi, kondisi, karakter budaya di Jawa Tengah. Dari pengalaman itu kemudian Bulog pusat, karena ada perintah dari Bapak Presiden Prabowo untuk menyerap 3 juta ton beras dalam waktu 3 bulan. Jadi karena dari 1 bulan harus 1 juta ton. Ini perintah ini hanya khusus pada 11 titik, 11 provinsi yang berpotensi untuk banyak hasil panganan atau padinya. Salah satunya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini dapat target 383.000
144 ton. Kemudian Jawa Tengah ada 4 kancah dibagi 4. Tegal ini dapat jatah 99.000 ton. Setiap hari itu muter terus ini. Jadi itulah tugas yang harus kita capai, karena ini sudah perintah dari atas. Semua punya target, semua di 11 titik sentra pangan tadi itu. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin target itu bisa tercapai tanpa adanya kerjasama bidang lintas sektor. Semuanya harus saling mendukung dari petani sampai pejabat-pejabat pemerintah semuanya. Dan itu dievaluasi tiap malam. Dan malam jam 7 kalau jam 7 malam langsung unit ke Jakarta. Bagaimana serapannya, kendalanya apa dan sebagainya. Nah, ini juga informasi mau ditambah personel lagi, karena belum personelnya sangat terbatas untuk mengcover daerah-daerah mana yang lagi panen aja itu masih kekurangan personel. Nah, salah satu tugas bisa dengan Babinkan masalah struktur organisasi segar dari pusat sampai ke desa. Tolong masing-masing bicara Mas buat peta, buat data di desanya itu berapa luas lahan panennya, terus kapan panennya. Nah, itu harus tahu kan. Jangan sampai sudah panen lewat kita datang nggak bisa nyerap nanti. Nah, jadi jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal. Yang terhormat dari Bapak Bulog. Yang terhormat Kabid Pertanian. Yang terhormat Kabid Pangan, dan yang terhormat teman-teman PPL di wilayah Kota Tegal, yang terhormat Bapak-bapak Babinsa, Babinkamtibmas di wilayah Kecamatan Margajana, yang terhormat Ibu KWT wilayah Kota Tegal, dan yang terhormat Bapak-bapak petani di wilayah Kota Tegal. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin dari TPUPR Kota Tegal. Saya sebagai staf bidang PSDA TPUPR Kota Tegal. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Kepala Dinas PUPR Kota Tegal tidak bisa hadir karena ada rapat, sehingga mewakilkan kepada saya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jumlah area luas wilayah Kota Tegal sesuai dengan SK Pola Tanam yang ada kami buat bersama teman-teman dari pertanian. Luas area Kota Tegal ada 372 itu kemarin asumsinya yang dengan kemarin 240 itu yang 130 itu ada di wilayah Margajana yang tidak bisa ditanami, tapi kami polakan agar bisa masuk ke pola tanam. Pola tanam yang ada di kami buat setiap bulan September, karena Oktober kami sudah pengeringan awal mulai tanam. Pada
luas areal yang ada di Kota Tegal itu terdiri dari daerah irigasi Pesayangan yang luasnya 145 hektar, daerah irigasi Indapurna luasnya 210 hektar, daerah irigasi Gangsa Lumiser 17 hektar. Daerah irigasi dari Pesayangan, Indapurna maupun Gangsa Lumiser yang ada di Kota Tegal itu merupakan wilayah dari Balai PSDA Pemalis Toman Provinsi Jawa Tengah. Kami hanya laporan tanaman dan permintaan air ke Balai PSDA Pemalis Toman. Bahasa di lapangannya istilahnya mantri pengairan. Untuk pengurangan pembagian air itu ada di wilayah Pemalis Toman, Balai Pemalis Toman. Dalam hal ini kami di pola tanam ini yang pertama pertemuan pola tanam rencana tanam Kota Tegal masa tanam penghujan dan tahun 2024-2025 status daerah irigasi di kami adalah status irigasi pertanian teknis. Pola tanam dan rencana tata tanam tahun daerah berikutnya di bulan Oktober 2024 berakhir pada bulan September 2025. Pada masa ini kita memasuki masa tanam yang pertama, masa tanam 1. Musim tanam padi di tiap kecamatan ditetapkan dalam 2 musim, yaitu musim tanam 1 berlaku mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari. Mungkin musim tanam 1 ini dari teman-teman petani mungkin pada mundur ya Pak, karena kemarin cuaca ekstrim hingga mungkin berulang-ulang pada memahami apa yang jadi videonya dari blog jadi Bapak benar-benar mendengarkan sendiri permasalahan yang disampaikan. Mungkin nanti dari petani kalau ada permasalahan kenapa harus ditetapkan harga sekian itu di lapangan faktanya tidak seperti itu. Mungkin nanti kalau jadi itu menjadi pemikiran panjenengan, jadi unek-unek ataupun menjadi apa yang perlu disampaikan untuk kesimpulan kedepannya untuk disampaikan saja. Juga yang disampaikan oleh Bung Kabit tadi mengenai masalah pokok, perlu saya sampaikan bahwa pokok yang 200 juta itu tidak sepenuhnya di bidang pertanian saja, karena sektor pertanian maksudnya hanya sawah, tapi ada di sektor perikanan. Jadi tidak sebesar itu sebenarnya untuk target yang sebenarnya kita sudah hampir 80% kalau sekarang untuk tanah itu. Tapi monggo ada pertanyaan dari Bapak-bapak. Oh, Bapak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin dari kelompok tani Mandi 2 Tebong Bulon. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Bapak Bulog, yaitu supaya maksimal dalam penyerapan pembelian gabah petani. Artinya apa? Jangan dipersulit. Maksudnya jangan dipersulit itu kalau petani kan tidak tahu kadar daging atau itu kan nggak tahu. Nah, kendala dari petani itu adalah masalah pemanenan. Kalau Bulog siap membeli, ya harus siap panen seperti itu. Siap beli, siap panen. Jadi kalau Bulog sudah siap beli, dipanen, karena kelemahan dari petani itu tenaga kerjanya Bang. Kenapa kita dijual ke penebas? Karena kita sudah bersih, kita usah memikirkan untuk
potong dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti 65 itu tinggal dipotong ombeknya berapa. Itu harapan dari kami. Nanti saya dari ketua bisa mengkontribusikan kepada anggota-anggotanya. Kalau memang bisa seperti itu, insya Allah bisa, Pak. Kemudian untuk Pak Ahmad, Pak Khairan, yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pengairan di jalan Palopo. Itu kan tersumbat sebab di depan rumah itu tidak semua. Jadi kalau saya butuh air itu kodek-kodeknya sangat sulit. Bahkan ini belum sampai tidak cukup. Itu harus ditertibkan. Mohon nanti dicek sana lah. Itu sangat mudah sekali. Jalan Palopo itu yang ke barat. Kemudian yang terakhir ini untuk Bapak Babinsa Kankimas. Ini kan Indonesia sudah aman sentosa. Jadi pistol itu kan sudah jarang digunakan. Ini supaya digunakan lagi. Artinya apa? Kalau musim padi sudah mulai tumbuh itu kan burung itu banyak sekali. Jadi ada bahkan pengendalian tanaman itu polisi tentara itu datang hanya cuma dia embak ya kan artinya bukan untuk tembak burungnya, bukan untuk busak angin, bukan. Artinya apa? Supaya ada betul Pak Prabowo, karena petani sudah tidak dibutuhkan tes itu diterjunkan ke sawah itu sudah betul. Dia diadakan salah satu di itu yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Komar atas pertanyaannya. Terus apa yang disampaikan Pak? Pertanyaannya ini bagus dan memang sudah kita antisipasi. Saya warga pikiran nanti kalau pas panen raya itu sebuah yang membutuhkan komunitas. Dan semuanya kan membutuhkan alat kan komben ini. Pertanyaannya kombennya dari mana? Sama itu saya sudah pikir itu Pak. Karena ada yang bermain kalau panen sini kadang-kadang kombennya bikin ke Purwodadi, pinjam ke mana gitu Pak di sini. Lebih jelasnya lagi nanti lagi dari blog nanti yang menjelaskan. Tapi saya sudah nangkap semua saran masyarakat. Bahkan personil saya juga minta tambah karena saya nggak mampu monitor ini panen. Terus kalau membeli juga harus ada orang ini kan harus tambah tanopo dan pusat sudah oke. Pada saat panen raya kita akan tambah tenaga supaya panennya petani bisa beli kita bisa. Ya sudah kita antisipasi, tapi jasa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto dari Bulog. Agak izin tambahkan aja Mas. Memang ketentuan dari 6.500 itu memang Bulog beli bersih di pinggir jalan ya. Jadi istilahnya tetap kalau memang petaninya itu tidak mau untuk memanen sendiri, Bulog pun nanti datang dengan istilahnya kayak ya penebas kayak yang istilahnya sewa komben juga tetap. Jadi 65 pun tetap istilahnya nanti dengan terimanya itu enggak 65 gitu. Istilahnya dipotong komben kan istilahnya seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah mungkin teman-teman dari BPLG kalau memang kondisinya seperti itu ya harusnya dilaporkan tetap 65. Jangan di petani ada 62 seperti itu, mungkin kan Bu. Seperti itu. Jadi BPL tetap istilahnya tetap 65 karena ada biaya panennya seperti itu. Istilahnya tetap di laporan di pusat itu tetap 6.500 mungkin seperti itu. Jadi memang
kondisi memang harga 65 itu memang di pinggir jalan. Dan untuk kualitas Pak, untuk kualitas ini kita sudah tidak menekankan pada kadar air ya. Jadi ini quality yang dipanen teman-teman petani itu kemudian kita timbang di pinggir jalan, itu kita angkut dan kita bayar 65. Dan monggo istilahnya kalau nanti dijual istilahnya bukan dibagi dua, istilahnya dipotong sama penerbasnya untuk biaya panen, itu terserah petani sama penerbasnya, mungkin sekali itu. Kalau untuk alat panen memang bulog memang belum ada Pak. Jadi istilahnya tetap kita akan nanti ya sama aja istilahnya, kita nanti bekerja sama dengan yang punya alat tersebut, istilahnya sewa komben seperti itu. Pemeliharaannya ya. Ini nanti kita cek barang aja Mas Umar, nanti tempatnya di mana. Kalau Jalan Paromo saya tahu tempatnya di mana. Nanti kami dari PR nanti akan ke sana cek lokasi. Kalau bisa nanti ke kelurahan biar sama-sama kepala kelurahannya, Pak Lurah, biar tahu warganya menutup saluran pertanian tanpa izin. Gitu. Karena dak itu loh Pak. Iya, dak itu kan betoran kan, ditutup semua. Gitu. Ya mungkin itu aja, nanti Mas Umar kapan kita agendakan ke lapangan, nanti dari kelurahan kita ajak biar sama-sama mungkin itu saja. Tadi terkait tambahan Pak Kres, kaitannya dengan pola tanam, memang kami kan sudah bikin pola tanam ya Mas Kres, untuk bapak-bapak tani. Mungkin nanti yang di kantor mungkin ada, nanti tak didistribusikan ke PPL ya, untuk bisa menyuruh ke bapak-bapak petani supaya pola tanam itu kita terapkan, sehingga pada masa tanam tanggal sekian sampai sekian atau tutup tanamnya tanggal sekian bisa dilaksanakan, sehingga pada masa musim tanamnya itu kan musim panen itu sama gitu. Begitu saja Pak Kris. Terima kasih Pak Ban. Ya, begitu Bapak yang saya pada masyarakat melalui petani. Mangga dan selanjutnya adalah materi dari ya. Oke. Kalau pola cocok tanam kita pakai di sumber ekonomi itu kayaknya nggak bisa Pak, karena di sumber ekonomi 1 itu nggak ada pengairan, kita pakainya tanda hujan. Kalau pada hujan kita pakai sistem yang kayak gitu, gagal. Terus juga di situ untuk PUPR, saya cuma mau tanya nih, itu di sumber ekonomi 1 kan ada pintu-pintu air, pintu-pintu air di situ udah pada rusak. Nah itu penanggung jawabnya itu siapa yang berwenang untuk mengurus, mengontrol itu dari dan terima kasih Pak Ban. Ekonomi 1 lokasinya di mana Mas? Utara. Sebelah perumahan. Ya, perumahan. Ya. Ke barat itu. Perumahan ke barat di TPST ya? Ya, Ipal. Oh, di Ipal. Di situ memang ada pintu air untuk pembuangan ya Mas? Iya. Utara kandangnya rusak Mas? Rusak, itu keadaan rusak. Kemarin banjir kemarin tim saya sama dari kecamatan juga sudah ke sana, sudah kontrol pada saat kemarin banjir ya Mas. Dan dari PSDA Komarin Somang juga kemarin kita ajak ke sana. Nanti pintu-pintu air itu nanti penanggung jawab di saya di PUPR.
kemarin data sudah ada yang rusak-rusak yang mana sudah diinventarisasi. Untuk olah tanam di situ memang ada hujan ya Mas. Iya. Jadi kalau di situ fleksibel saja Mas. Karena ada hujan, jadi tidak ada pengairan secara teknis ya Mas. Pengairan nggak sampai ke situ. Mungkin itu saja untuk pintu-pintu air nanti sudah ada di saya nanti kalau sudah ada aturan bisa diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Paham ya pagi. Saya kira itu yang sudah bisa disampaikan. Terakhir materi yang dari disampaikan Bu Iswari, monggo Bu Iswari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pangan, yang saya hormati Bapak dari Bulog, Bapak dari GPUR, yang saya hormati rekan pengawas mutu pakan, dokter hewan, para penyuluh pertanian, Babinsa, Babinka Tikmas, kemudian perwakilan KWT, kelompok tani, kelompok peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rogi. Ya, baiklah, saya akan membacakan program penyuluhan pertanian Kota Tegal untuk tahun 2026 yang sejalan juga dengan tahun 2025, yaitu yang pertama, penyuluh pertanian siap mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan luas tambah tanam dan peningkatan areal tanam. Yang kedua, melakukan kegiatan kursus tani, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sekolah lapang kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan pendidikan, keterampilan dan sikap. Yang ketiga, melakukan kegiatan demplot, demfam padi maupun jagung dan hortikultura sayur-sayuran. Yang keempat, menumbuh kembangkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok ternak dalam meningkatkan usaha taninya. Kemudian yang kelima, pendampingan KWT dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan dan penganekaragaman pangan lokal sayur beras guna meningkatkan gizi dan ketahanan pangan. Yang keenam, melakukan kegiatan laku susi, latihan, kunjungan dan supervisi. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan memasyarakatkan pertanian organik baik dalam pemupukan, pengendalian hama dan penyakit maupun pengembangan tanaman refugia serta pengendalian bunga. Yang kedelapan, peningkatan indeks pertanaman dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas untuk mendukung program nasional swasembada pangan. Yang kesembilan, pemberdayaan dan pendampingan alat dan mesin pertanian di tingkat kelompok tani. Yang kesepuluh, memfasilitasi mendampingi dalam penyusunan RDK dan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi. 11, pemberdayaan P3A dan pendampingan dalam pengadaan jaringan irigasi dan irigasi pertanian. Yang selanjutnya, membangun kemitraan petani dengan Bulog dalam pengelolaan dan penyerapan gabah dan hasil pertanian lainnya, serta membangun kemitraan kepada koperasi dalam usaha pertanian lainnya. Selanjutnya, menumbuhkan inovasi di bidang pertanian dan ternak dan pangan. Yang terakhir, penyuluh pertanian siap mengawal program kegiatan baik bidang pertanian, peternakan maupun bidang pangan. Mungkin demikian ya terkait dengan program bidang pertanian Kecamatan Kota Tegal. Kira-kira sudah Pak Ibu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan terus untuk semua pemateri. Kemudian kita saksikan pada pagi hari ini. Pada intinya kesiapan dari Bulog untuk menampung semua produk dari panen masyarakat petani yang ada di Kota Tegal dengan syarat dan aturan berlaku tentunya. Kemudian juga dari PUPR bahwasanya tadi yang disyaratkan atau yang dipertanyakan dari Bapak Petani juga akan ditindaklanjuti segera, masih di tahun yang baru lah, karena anggaran baru itu semua bisa terlaksana.
Kemudian dari Bu Kabid Pertanian Peternakan juga menyampaikan paparan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan tadi. Mohon kesiapan dari ibu-ibu KWT. Kesiapan di sini bukan hanya kesiapan siap menerima saja. Jadi nanti pembentukan kelompoknya bagaimana, jangan sampai kelompok itu begitu menerima bantuan terus masuk 1-2 kali panen bubar. Ini yang tidak kita harapkan. Dari Pak Kabid Pertanian Pangan juga menyampaikan bahwasanya jangan sampai kita menguruskan pangan yang ada berlebihan, itu yang hanya sebuah musuh, itu tidak kita harapkan. Mungkin itu yang bisa kita ambil kesimpulan pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, saya berterima, saya kembalikan pada pembahasan. Terima kasih. Terima kasih Hafiz, tepuk tangan buat Pak Islam dan Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara ditutup, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu yang duduk di sini untuk berdiri, kita foto. Bapak narasumber mohon untuk berdiri di sini, kita foto bersama. Mas Dewi, Mas Anand mohon untuk bisa difoto bersama.